Oke, halo sahabat mahasiswa, kembali lagi dengan saya. Untuk video kali ini kita akan mempraktekkan routing dinamis. Kemarin kita sudah mempraktekkan cara routing statik ya kan. Eh, Pembuatannya hampir sama seperti routing statik. Jadi kita harus menggunakan sebuah skenario, yaitu ada 3 router, 3 PC dan 2 server. Kita buat dulu skenario yang sama ini. Jadi di sini kita pakai routernya itu PT router. Seperti biasa kita hapus biar nanti tulisannya itu jadi router 1 biar mudah ya kan. Router 1, router 2, router 3. Bentar. Terus kita menggunakan PC, 3 PC. PC 1 kita hapus kayak kemarin jadi biar lebih mudah tulisannya mengidentifikasi mana PC 1, PC 2 gitu. Aduh. Nah, PC 1, PC 2, dan PC 3. Terus habis itu ada 2 server, menggunakan server biasa. 1. Ntar dihapus biar tulisannya servernya itu server 1 gitu. Mana servernya? Nah, ini agak ke tengah aja lah biar rapi. Ya nanti terserah kalian menatanya. Saya hanya ikut gitu kan skenario yang ada di link. Nah, terus server kedua. Nah, habis itu kita akan nyambungkan PC ke routernya itu pakai ini. Apa itu? Benar. Mana tadi? Ini. Copper crossover. Jadi dari sini ini ke sini 0 ya. Ini ke faster 1. Terus ini PC 3 ke router 2 faster 0. Hampir sama ya langkahnya seperti pembuatan yang statik kemarin. Yang ini yang 0. Terus ini. Nih. Nah. Terus habis itu kita menghubungkan router ke router ya. Untuk router kita pakainya itu serial DCE ini. Jadi nanti pertama ke router 1, kita pakai serialnya itu 2 ke router 2, serial 2, Terus dari router 2 ke router 3, jadi serial 3, di sini nyambungnya itu ke serial 2. Nah, dari router 3 ke router pertama, nyambungnya itu serial 3, jadi ke sini itu serial 3. Nah, sama. Terus habis itu kita harus mengset atau setting IP-nya. Ya, kita udah tahu lah bisa diambil dari acuan yang kemarin. Jadi kita set dulu untuk pertama IP configuration-nya. Jadi untuk PC pertama itu IP-nya ada 192 168 11. Terus subnet max-nya jangan lupa diganti ini jadi 92 192. Terus default gateway-nya itu ntar copy aja lah biar mudah. Copy ini paste. Ini diganti 62. Nah, terus PC kedua kita setting dulu IP configuration-nya. Untuk kedua itu bentar, 192 168 1
ini diganti 65. Untuk subnet max-nya diganti yang paling belakang itu sama 192, diganti 192, dan default gate-nya itu belakangnya itu 126. 26. Terus untuk PC ketiga, cek ke desktop, IP configuration. Untuk IP address itu 192.168.253. 253. Untuk subnet max-nya itu yang paling belakang itu diganti 128. Dan untuk default gateway-nya itu paling belakang itu 254. 254. Salah. 254. Nah, habis itu kita juga men-setting server ya. Jadi servernya itu servernya itu di sini IP address-nya itu 3 3 3 1. Subnet max-nya itu 255 255 255 255 0. Dan default gateway-nya itu 333 sama seperti IP address, tapi yang paling belakang itu diganti 3. Ganti 3. Nah, itu untuk server pertama. Terus ini untuk server kedua. Server kedua itu kita isi IP-nya itu 43. Ya sama ya, sama aja sama kayak kemarin kita buat routing static 43 43 43 1. Subnet max-nya itu kayak tadi 255 255 255 0. Nah, terus untuk default gateway-nya 43 43 43, paling belakang itu diganti kita 3. Kalau udah server sama PC-nya udah di setting IP-nya, kita ke router. Kita router pertama dulu. Ke sini, nah di sini kita on kan, ini port statusnya kita on kan dulu semua. Bentar, ini on sampai serial 3 ya. On kan. Jadi semua routernya itu di on kan. Nah, biar hijau gini kan, jadi kayak udah terhubung gitu. Kita di config dari ini. Nah, hijau kan. Router 3-nya jangan lupa on 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 on. Udah hijau gitu kan. Nah, kalau udah hijau itu terus gimana ya? Seperti kemarin kita isi aja yang kayak base internet nolnya itu menuju kemana. Jadi untuk base internet nol yang nol itu kan menuju itu berarti ke arah ke PC ya. Jadi kan 192, aduh, 192, 168, itu 1. Bentar, salah. Maaf, satu ke PC 1 itu tadi IP address 2. 62. Untuk subnet max-nya itu berarti 255 255 255 ini diganti karena /26 jadi 192. Terus yang fast internet yang kedua, yang jadi yang kedua walaupun itu yang pertama itu menuju ke PC 2 sama seperti kemarin. Isi aja 8 1 1 2 karena slashnya 26 jadi sama. Ya udah, serial kedua router 2 jadi ke arah kanan ya, kalau dilihat kanan ya. Jadi itu 12 12 12 1. Nah, ini 25 25
Oke, maaf tadi ada gangguan. Oke, untuk serial 2 kan jadi 12. Bentar. Kan tadi serialnya udah di bener. Bentar. 12, 25, terus ini 13, 11, 12, hah? Salah. Oh, bentar. Hmm, terus kita ngatur yang dua. Udah di dah. Yang pertama itu kita menujunya udah dan 8 1 2 4 tes 25 25 berarti nanti 28 8. Terus ke serial 2 ini jadi kembali ke router 1 12 12 2. Terus serial 3 ini untuk ke router 3 itu 23 23 23 23 23 2. Ini diganti 255 255 255. Oh, nah router 2 udah siap, terus ke router 3 fast internet 0. Internet 0 itu menuju ke server 1, jadi tadi 33 33 33 3 ya. Ini 25 enggak, ganti 25 untuk fast internet yang ke satu ini untuk menuju ke server 2 ya kan. Jadi 43 43 tuh salah nulis ya. 43 43 3 copy aja lah biar gampang. Paste, paste. Terus untuk serial 2 itu menuju ke router 2. Jadi lewatnya itu 23 23 23 23 3 paste. Terus dan serial 3 itu menuju ke router 1. Jadi 13 13 13 3. Nah, kan sudah. Terus kita lihat lanjutnya gimana kan? Kan langkah langkah percobaan kan buatlah simulasi jaringan seperti gambar di atas termasuk setting IP gateway, router, IP address PC termasuk PC dan gateway PC. Terus yang kedua itu langkahnya isikan network routing RIP setiap router sebagai berikut. Ini untuk router 1. Jadi coba berarti ini RIP ya. Nah, ini aja lah ya. Eh kamu bisa dong. Ah,
Yang pertama untuk router 1 di RIP. Nah, ini networknya itu 12.0.0.0. Bener kan? Pertama itu 92 dia. 192 dulu. 192 168 1.0 at. Nah, ya benar. Terus yang kedua 13 0.0.0 at. Oke. Terus yang ini 12.0.0.0. Benar. Ya, benar kan ya? Sama ya. Terus dan itu untuk router 1, terus ini router 2. Router 2 mana RIP? Nah, RIP. Router 2 itu diisikan networknya mana router 2? Nah, yang pertama 192 168 1.0 at terus 23 berarti ini harusnya yang lewat jalur yang menuju ke router 3 berarti kalau 23 ya. Nah, ya benar. Terus ini 12, kalau 12 ini berarti untuk router pertama, untuk menuju ke router pertama. Dah, sama kan ya? Sama. Terus habis itu router 3. Aduh. RIP. Yang pertama itu 43. Jadi ini untuk ke server 2. Terus ini 33 berarti untuk ke server 1. Terus ini 23 berarti ini untuk ke router 2. Dan ini 13 berarti ini untuk ke router pertama. Aduh, salah. Kenapa sih? Nah, udah. Terus selanjutnya langkahnya kan setelah selesai menambahkan network routing, kita tambahkan perintah pada tab CLI setiap masing-masing router sebagai berikut. Router config router no auto summary. Oke. Jadi nanti kita tambahkan ini apa namanya perintah ya kan di CLI ini untuk router CLI setiap masing-masing router. Ini tuh. Sebagai berikut. Berarti diketiknya tuh bagaimana? Bagian sini ya berarti. Dari router dibuat router config router hashtag no auto version 2. Kasih kita oh ini kan ini baru router ini udah kesimpan. Terus kita mau router ini bisa nggak saja kita ketik manual aja. Ayo router. Nah, router 2 digital ini. No auto. Ketik no auto trip summary. Enter. Terus version 2. Terus router 3 sama kita ketikkan belum no auto trip summary version 2. Terus langkah keempat agar supaya konfigurasi kita tersimpan, maka kita harus menyimpan settingan masing-masing router tersebut dengan masuk menu tab.
Manakah menurut? Oke, kan tadi kita udah ke langkah 4 kan tadi untuk langkah 3 tadi yang router version. Nah, biar nggak hilang yang save-saveannya kita itu, yaitu kita harus ke langkah 4. Jadi bentar kita lihat kan tadi udah kita di CLI-nya itu. Nah, udah version 2 ya, tadi routing version 2. Itu kita akan di sini kita itu kan di config ya kan, config di global itu di setting. Tuh di save. Nah, ini di save. Nah, udah. Semuanya di save dulu. Nah, kita save dulu semuanya. Ini juga udah kan? Nah, udah version 2 bener. Ini save. Untuk yang router 3 setting ya bener. Lihat dulu udah version 2 ya bener. Save. Oke. Terus untuk langkah kelima kan untuk merestart dan meload seluruh konfigurasi device maka tekan tombol power cyclist device ALTS. ALTS. Oh, wait, reset. Oh, ini untuk ngereset ya. Heeh. Untuk menampilkan tabel routing pada masing-masing router, silahkan masukkan perintah berikut pada CLI. Oh, ini untuk mereset. Jadi kembali kan, aduh. Aduh, ini kembali lagi. Bentar, aku akan kembali. Oke, aku kembali. Ini udah hidup lagi kan? Oke, udah. Terus langkah ke-6, untuk menampilkan tabel routing pada masing-masing router, silahkan masuk perintah berikut pada CLI router. Oke, coba kita ke router pertama. Di CLI, terus apa ini? Router show. Ini bisa di copy nggak sih? Show if route gimana itu? Masukkan, itu tulisannya. Show IP route. Enter. Valid input. Bentar. Oke, jadi bentar. Show IP route. Enter. Nah, makanya keluarnya router show IP router code. Pindahkan mode ke simulasi lalu ubah skenario. Kan ini kan udah gini. Coba kita lihat ke yang router lainnya. CLI. Oke. Show IP route. Enter. Terus yang router 3. Aduh. LI. Show IP route. Enter. Habis itu ketujuh, pindahkan mode ke simulasi. Ini simulation. Lalu buat skenario seperti berikut. Edit filter. Bentar, edit filternya itu dilihatinnya itu cuma ICMP-nya. Nah, ini uncentang dulu. Jadi yang dicentang itu cuma ICMP-nya yang dilihatkan, diperlihatkan. Showing itu. Yuk, kita buat skenario-nya. Kirimkan paket simple PDU dari PC1 ke PC2. Mana PDU-nya? Ini kan. Nah, aduh, nggak kelihatan. Ini bisa digedein nggak sih? Ini bisa. PC1 ke PC2. PC1, PC2. Coba diamati jalannya PDU CMP-nya. Coba. Ping. 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 Router, yes. Kok hilang gitu kan? Kayaknya ada sesuatu yang salah ini. Tuh, kayaknya ada sesuatu yang salah. Bentar, aku cek dulu ya. Nanti aku akan kembali. Biar bentar. Oke, itu sebenarnya nggak salah sih, tapi emang dari Kisco packet tracernya emang kadang begitu. Jadi tadi udah aku praktek berkali-kali ya gitu. Coba kita praktekkan lagi ke dari PC1 ke PC2 ya.
lihat. Oke, ke router 1, heeh. Habis itu, langsung ke PC 2, heeh. Dari PC 1 ke router 1, terus ke PC 2, heeh. Dari PC 2 itu menuju ke router 1 lagi, ya. Nah, ya benar. Udah, selesai. Ya, selesai, benar, ya. Nah, kita delete lah, delete, delete. Nah, terus coba skenario keduanya itu kita kirim dari PC 1 ke PC 3 video-nya. Ini PC 1, ini PC 3. Dilihat. Yuk, ke router 1 dari PC 1 ini, ke router 1 ya. Wih, ke router 2, aduh, salah lagi kan. Coba diulang-ulang aku takutnya. Ini kayak seperti kemarin. Bisa nggak ya? Hah? Nah, kan bener. Ini emang dari Kisco-nya kadang kayak ngebug gitu loh. Jadi harus diulang-ulangin gitu. Ya. Oke, balik ke router 1. Terus balik ke PC 1. Ya, benar. Successful. Oke. Kita delete. Wah. Terus kondisi ketiga, kirimkan paket simple PDU-nya dari PC 1 ke server 1. Oke. Dari PC 1 ke server 1 ya. Aku bakal ngewajarin sih kalau nanti ada error lagi kayak tadi. Itu emang kelemahannya Kisco kalau kita pakai simulasi gitu kan. Nah, ya kan bener kan? Kita ulangin lagi lah ya. Kita ulangin lagi. Kita ulangin lagi dari PC 1 ke server 1. Oke. Yuk, jalan. Ke router 1, iya benar. Ke router 3, ya nyari jalan yang paling dekat. Terus, bisa kan? Ke server 1. Habis ke server 1, balik lagi ke router 3. Terus melewati jalan yang 13, 13, 13. Ke router 1. Ke router 1, kembali ke PC 1. Nah, alhamdulillah. Oke. Terus kita lihat untuk kondisi dari PC 3 ke PC 1 ya. Dari PC 3 ke PC 1. Kita lihat. Ya, ke router 2, Nah, ini nanti benar apa salah. Ke router 1 melewat jalannya yang 12. Ya. Oh, bisa. Terus langsung ke PC 1, Nah, dari PC 1 kembali lagi ke router 1 lewat jalan 12 lagi nanti habis ini ke router 2. Habis itu kembali lagi ke PC 3. Nah, ya benar. Oke, sukses. Terus kita lihat kondisi selanjutnya itu dari PC 3 ke server 1. Oke, semoga aja bisa ya. PC 3 ke server 1. Oke, coba. Pertama ke router 2, melewati 23 ke router 3. Terus ke server 1, iya benar. Dari server 1 balik ke router 3, dari router 3 balik ke router 2, terus balik ke PC 1. Nah, ya benar dah. Delete. Kondisi selanjutnya dari PC 3 ke server 2. Oke, dari PC 3 ke server 2. Oke, kita lihat. Oke, ke router 2, Nah, jalan ke router 3, iya benar. Reduh kan, coba kita lakuin lagi bentar. Dari PC 3 ke server 2. Dari PC 3 ke router 2, terus ke router 3, iya benar. Nah,
Nah, bisa kan? Nah, bisa. Nah, terus ke server 2, heeh. Balik lagi ke router 3, balik lagi ke router 2 dan PC 3. Oke. Terus selanjutnya kita ke tadi server 1 ke server 2. Oke, kita delete dulu. Server 1 ke server 2. Kita jalankan menuju ke router 3, dan ke server 2, heeh. Dah berhasil ini, dah berhasil, sukses ini mah. Nah, sukses. Oke. Lanjut lagi kan. Lanjut Lanjut untuk kondisi selanjutnya dari server 1 ke PC 1, server 1 PC 2, server 1 PC 3. Oke. Server 1 ke PC 1. Ting, ke router 3, lewat sini ya, jalan terpendek, router router 1 terus ke PC 1. Nah, ya udah bener. Ya udah bener. Nah, terus coba dari server 1 ke PC 2 ke router 3 lewatnya, terus lewat yang 13 ke router 1 terus ke PC 2. Heeh, bener. Terus kembali lagi, slang, slang, slang. Nah, bener. Terus kondisi yang terakhir dari server 1 ke PC 3. Jadi ke router 3, lewatnya yaitu di jalan 23 ya. Bener. Nah, ya. Jadi ini juga hampir sama dengan statik. Jadi mereka bakal mencari jalur yang terpendek gitu kan. Ya, jalur terpendek untuk dilewati. Setelah selesai membuat simulasi pada poin 3, akan kembalikan mode ke real time. Bentar, kita kecilkan dulu aja. Ke real time, lalu coba lakukan tracking dengan arah seperti poin 3, lalu amati hasil penelusuran router. Buat skenario jalur router R1, R3 jalurnya putus dengan mendisable salah satu interface router. Oke, kita coba kalau sumpamanya kalau diputus ya. Kalau jalurnya ada yang dihapus, coba ya. Contohnya ini ya. Nah, kita kasih ke PC1 ini. PC1 ini ke server 2. Bisa nggak ya? Router 2, yes. Heeh. Nggak bisa. Coba kita ulangi lagi. Bisa nggak ya? Ini ke sini. Nggak bisa karena jalurnya hilang. Ya, nggak bisa, benar nggak bisa. Oke. Jadi itu mungkin ya simulasi dari router dinamis. Jadi kalau ada kekurangannya ya saya mohon maaf. Jadi terima kasih untuk menonton dan jangan lupa subscribe, like, komen videonya. Oke? See you. Bye-bye. Sepertinya tadi mungkin ini tambahan ya. Kan ini tadi aku coba motong, kita putusin jalur dari router 1 ke router 3 ya kan. Terus kita nyoba ya kita kirim videonya dari PC 1 ke server 1. Coba jalan ya. Ini ke router 2, Terus nah, ini langsung nyarinya ke router 2 gitu, dari router 1 ke router 2. Jadi kan kalau misalnya perbedaannya dari routing statik kemarin, kita tuh harus kasih perintah lah lebih detail gimana kalau misalnya jalur ini diputus, jadi harus kasih alternatif jalur lainnya. Jadi kalau kita amati di sini, jadi ini seperti lebih gampangnya gitu. Jadi langsung mencari otomatis. Ya, kalau kesimpulan saya ya. Jadi sekali lagi jika ada salahnya, saya mohon maaf. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe, comment, like videonya. See you and goodbye.